Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat proses update untuk user. Kali ini kita akan menambahkan proses delete dan forgot password. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat dari project sebelumnya ya. Saya akan masuk ke direktori latihan kita. Oke, kemudian kita akan mengcopy project 11. Kita akan menduplikatnya dengan merename-nya menjadi 12. Oke, kita akan masuk ke project 12. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project sebelumnya ya. Kita akan membuka src. Kemudian kita akan membuka folder route, user route ini. Kita akan menambahkan dulu untuk proses delete ya. Saya akan duplicate router, kita akan ganti dengan delete di sini. Nah, kemudian ini juga sama, harus authenticate dulu ya. Kemudian kita akan ganti dengan delete user. Nah, ini delete user kita akan tambahkan di controllernya. Oke. Kemudian kita akan buka juga controllernya. User kita ambil yang paling bawah. Nah, kita akan buat lagi sebuah konstanta. Untuk delete user, kita akan menggunakan asynchronous. Kita akan gunakan try catch. Oke, kita akan mengambil yang sama untuk next ya. Kita akan ambil error handlingnya. Kemudian kita akan kirimkan ke sini untuk delete-nya. Oke, untuk delete kita akan tambahkan beberapa perintah ya. Ini kita pertama akan tangkap dulu untuk ID-nya. Kita akan buat sebuah konstanta user ID. Kita akan gunakan request param ID. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta user delete. Nah, kita akan mengambil dari users destroy. Ini delete lebih gampang ya. Kita tinggal tambahkan where user ID, kita ambil dari user underscore ID. Kemudian di sini kita akan cek ya, jika proses delete-nya ini gagal, tidak user delete, maka kita akan ditekan user not found dan delete valid. Kalau misalkan berhasil, kita akan kirimkan respon 200, errornya kosong, user deleted successful, dan datanya kita kirimkan 0. Kita akan save. Nah, ini untuk proses delete ya. Kita akan coba lihat dulu di database. Nah, tabelnya ini ada isinya enggak? Kita akan lihat. Nah, ini belum ada ya. Kalau nanti ini kita hapus, kita akan hilang. Kita akan coba untuk control backtick. Jalankan dulu ya. npm run dep. Oke, kita akan registrasi dulu. Kita buka, di sini ada user login. Nah, kita akan register dulu. Saya akan ganti dengan ini misalkan ya, kita send. Oke, sudah terbentuk ya, tapi ini belum aktif. Nah, walaupun belum aktif, kita akan mengambil ini ID-nya untuk proses delete-nya. Proses delete kita akan duplikat dari yang ini.
kita duplicate. Nah, di sini kita akan ganti dengan delete user, kemudian kita tambahkan ID-nya. Nah, ini ketika kita melakukan proses delete dan kita send, ini akan error karena ini membutuhkan token. Nah, kita akan login lagi ya. Kita menggunakan akun yang user login. Kita akan login dan kita akan gunakan ini. Kemudian kita outnya akan tambahkan barrier tokennya, kita tambahkan ke sini. Nah, sekarang kita akan kirimkan. Nah, delete user berhasil. Ini kalau dan kita bisa lihat di usernya. Oh, ini tadi udah belum kita lihat ya, tapi udah berhasil ke hapus. Dan ini pesannya juga berhasil. Oke, untuk proses delete. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk lupa password. Nah, lupa password ini penting karena lupa password kadang-kadang bisa saja terjadi ya. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk lupa password. Misalkan kita akan menggunakan metodenya get. Mau post juga boleh ya. Kita akan gunakan get aja. Saya akan menggunakan get user. Di sini saya akan menggantinya dengan forgot password. Forgot password. Nah, ini forgot password tidak perlu diautentikasi ya. Karena kan passwordnya belum tahu. Jadi kita belum punya token. Nah, kita akan kirimkan di sini forgot password. Ini butuh email ya yang sudah terregistrasi. Kita akan tambahkan ke sini forgot passwordnya. Oke, kemudian kita akan buka lagi projectnya dan user controllernya kita buka lagi. Kita akan tambahkan di sini sebuah konstanta untuk forgot password. Kita akan menggunakan try catch kembali. Oke, kita akan ambil untuk errornya seperti ini. Kemudian kita akan kirimkan ke sini forgot passwordnya. Oke, di dalam forgot password kita membutuhkan beberapa proses ya. Kita harus mendapatkan emailnya, kemudian kita juga harus memvalidasi emailnya. Nah, jadi di sini pertama kita akan tangkap dulu. Nah, ini juga kita akan buat untuk transaction-nya ya. Transaction ini kita buat di luar tray-nya. Nah, kita akan buat sebuah const sama dengan kita akan await equals transaction. Nah, di sini kita akan rollback dulu ya. Kalau ada catch t dot, kita akan await t dot kita akan rollback. Nah, ini kalau misalkan terjadi error, kita akan rollback supaya passwordnya tidak jadi di reset ya. Pertama kita akan buat sebuah validasi konstanta untuk validnya ya. Nah, valid ini karena kita hanya membutuhkan email, berarti kita hanya memasukkan email. Nah, emailnya ini wajib diisi dan formatnya harus email. Oke, kalau misalkan formatnya bukan email, kita akan tolak ya. Kemudian kita akan definisikan sebuah konstanta user data, misalkan ya. Nah, user data kita akan await dari data valid. Nah, kita akan masukkan body dan juga validasinya. Nah, kemudian dari sini kita akan cek jika user data, kemudian kita akan cek dot message. Nah, message-nya ini sudah ada isinya dot length lebih dari 0, maka kita akan kirimkan valid untuk prosesnya ya. Errornya 400. Nah, kemudian kalau misalkan ini sudah ditambahkan ya. Kalau misalkan sudah benar, kita akan ambil dari user data dan email. Kita akan cari satu. Nah, kemudian kalau misalkan usernya ini tidak ditemukan, maka user not found, forgot password, valid. Datanya kita kasih 0. Dan ini kita akan tambahkan
Kalau misalkan di sini berhasil, maka kita harus menginstal untuk beberapa tambahan ya. Kita akan menambahkan untuk random password. Nah, random password kita akan menggunakan entropy string. Teman-teman bisa buka lagi, saya akan membuka split terminal ya. Seperti ini. Kemudian saya akan menginstal npm i. Nah, saya akan menginstal entropy string. Nanti ini kita gunakan untuk merandom password ya, yang akan dikirimkan ke emailnya user. Oke, dari sini kita akan buat sebuah random password. Jadi pertama kita akan definisikan dulu. Ini udah berhasil ceritanya ya. Nah, sekarang kita akan buat di sini dapatkan random password. Nah, random password kita akan buat dari konstanta, misalkan random. Nah, kita akan ambil dari new entropy. Nah, entropy ini kita akan ambil. Nah, entropinya saya akan ambil parameternya, kita akan gunakan bits. Nah, bitnya kita akan gunakan 60 bit aja, nggak usah panjang-panjang. Kemudian charsetnya charset 32 ya. Nah, kita akan buat seperti ini. Nah, entropi ini pastikan sudah ke load ya, teman-teman bisa geser ke atas. Ini ada import entropi, kemudian ada charset. Yang dua ini harus terimport ya. Kalau misalkan belum nanti akan error. Oke, random passwordnya kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kita akan ambil konstanta string password sama dengan kita akan ambil dari random dot string. Kita akan ambil stringnya. Nah, di sini kita akan lakukan proses ya. Kita akan await untuk user. Kemudian kita akan update. Nah, di sini kita akan lakukan update. Nah, kita akan mengupdate password. Nah, kita akan ambil dari string password. Kemudian kita akan tambahkan where-nya di sini ya. Kita akan tambahkan untuk where. Kita akan ambil user ID-nya. Misalkan user underscore ID. User ID. Kemudian di sini kita akan tambahkan transaction. Transaction-nya kita ambil T ya. Ini kalau misalkan kita proses ya, await user, kemudian kita akan update. Yang kita update kita ambil dari user dengan user ID-nya. User ini dari atas ya, ini kita mengambil user nih. Kemudian dari hasil update ini kita akan buat sebuah konstanta untuk mengirimkan email. Kita akan buat result. Nah, email ini belum kita buat ya, kita akan buat dulu. Kita akan buka lagi util email kita. Ini ada util, kemudian ada send email. Nah, kita akan tambahkan untuk pengirimannya. Di sini ada create email. Sekarang kita akan buat sebuah konstanta konten password misalkan ya, pwd. Nah, kita akan parameternya ada email, kemudian ada passwordnya ya. Nah, ini ada email, ada passwordnya. Nah, di sini kita akan return kan. Nah, return kan kita akan buat sebuah from-nya masih menggunakan yang sama ya. From, kemudian title, kita gunakan forgot password. Emailnya kita ambil dari parameter. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah HTML ya. HTML-nya ini akan kita buat dari beberapa
tag. Nah, misalkan saya akan buat seperti ini, ada headingnya, akunnya kita kasih tahu, kemudian kita buat sebuah tabel, emailnya kita kasih tahu, emailnya dia kita ambil dari sini, kemudian passwordnya kita ambil dari password ini. Ini kita akan kirimkan. Nah, kemudian kita akan menambahkan untuk pengirimannya di sini. Kita buat sebuah konstanta di sini, send password. Nah, kita akan mengirimkan email dan juga password. Kita buatkan di sini returnnya. Nah, returnnya kita buat sebuah new promise ya. Nah, supaya kita bisa melakukan white new promise, kita gunakan resolve reject. Nah, di sini kita tinggal kirimkan konten passwordnya, email, password, kemudian error info, kita bisa konsol log errornya, rejectnya kita bisa tambahkan, dan resolve-nya kita akan kasih true. Ini kalau misalkan terkirim kita kasih pesan ya ke konsolnya. Nah, ini kalau misalkan terkirim, resolve, reject, send emailnya. Oke, kita tinggal tambahkan ke sini and passwordnya. Kita save. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita tinggal tambahkan di sini. Nah, dalam controllernya kita tinggal kirimkan emailnya. Saya akan buat di sini sebuah konstanta result ya. Result sama dengan kita akan await send password. Nah, send password kita akan membutuhkan user email. Teman-teman bisa mengambil dari user yang ini, boleh ya, user yang kita dapat ini, ataupun email yang dari yang dikirimkan oleh user dari inputan ya. Saya akan mengambil user email, kemudian kita akan mengambil string passwordnya, kita kirimkan ya. Kemudian kita akan cek ya, jika tidak result atau resultnya gagal ya. Nah, di sini kita akan await dulu. Kita akan rollback ya. Kemudian kita akan kasih pesan email not send, forgot password, valid. Nah, kalau misalkan berhasil, kita harus commit di sini. Nah, kita akan await, kita akan commit. Kemudian kita akan kirimkan pesan 200. Nah, forward password sukses misalkan ya. Kemudian kita kasih please check your email. Save. Nah, ini ya. Ini tidak error, yang ini saya akan hapus ya biar tidak terlalu panjang. Oke, kita bisa buka lagi di sini. Nah, kita akan duplikat aja dari yang sebelumnya. Login, kita akan duplikat. Kemudian kita akan buka. Route-nya kita user forgot password. Jadi dari API user kemudian forgot password. Seperti ini. Forgot password tadi metodenya get ya. Metodenya get. Kemudian kita hanya membutuhkan email. Misalkan email kita tadi ini ya, bukan yang ini. Kita joko.id@gmail.com. Oke, ini forgot password, kita akan send. Oke, ini sudah terkirim ya. Nah, ini forward password sukses. Please check your email. Kita akan buka. Kita akan refresh. Nah, ini sudah masuk ya forward passwordnya. Kita bisa buka di sini isinya. Nah, ini passwordnya ya.
Ini password dari sistem di generate. Ini kita bisa gunakan. Ini akan kita copy. Nah, teman-teman bisa buka lagi yang login tadi ya, login ini. Nah, kita kalau misalkan menggunakan password ini, kita send, ini akan valid ya. Wrong password, karena password sudah kita reset. Nah, kalau misalkan kita menggunakan password yang dikirimkan, ini baru benar. Nah, kita bisa melakukan update password ya dari link atau proses yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Jadi, ininya sudah kita dapatkan, karena ini susah menghafalnya. Nah, teman-teman bisa mengupdate-nya menggunakan proses update yang sudah pernah kita buat ya. Nah, yang ini nih. Yang patch ini teman-teman bisa gunakan untuk mengupdate passwordnya. Jadi untuk proses lupa password ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil mendapatkan password baru yang di-generate oleh sistem. Dan passwordnya ini dikirimkan ke email yang sudah terregistrasi sesuai dengan emailnya user. Oke, untuk lupa password kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.